Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi atau yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi sebelum dijual. Itu yang benar. Jadi bisa dicermati dari laporan keuangan di sini atau laporan laba rugi. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa ada dua fungsi yang membedakan antara laporan perusahaan manufaktur dengan perusahaan-perusahaan yang lain, yaitu perdagangan dan jasa. Yaitu di perusahaan manufaktur ada fungsi produksi. Uh, Jadi yang sebelah kanan ini adalah laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur, sedangkan yang di sebelah kiri adalah perusahaan perdagangan. Bisa dilihat di sini bedanya adalah di sini ada biaya-biaya produksi, sedangkan di sini hanya ada biaya pemasaran, atau di sini hanya ada harga pokok penjualan, bukan harga pokok produksi. Jadi sudah jelas bahwa yang di sebelah kanan adalah laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur dan yang kiri adalah untuk perusahaan perdagangan. Di dalam akuntansi biaya kita juga mengenal yang namanya sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya itu sendiri merupakan suatu sistem untuk mengolah data biaya menjadi informasi mengenai biaya total dan biaya per unit. Selamat malam Mbak Yeni. Iya, nggak apa-apa, yang penting sudah bergabung, terima kasih. Untuk informasi mengenai kelas saya mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-temannya secara lebih detail, karena saya sudah menjelaskan di awal tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kelas saya. Itu. Ada yang salah kelas? Namanya, oh iya, kayaknya tidak ada yang namanya Yeni Wulandari tadi ya di daftar namanya. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi sistem akuntansi biaya tersebut itu dia untuk mengolah data biaya menjadi informasi mengenai biaya total dan biaya per unit. Nah, sistem akuntansi biaya ini berupa laporan biaya. Nah, laporan biaya tersebut berisikan tentang data-data biaya yang pada akhirnya akan diperoleh biaya total dan biaya per unit untuk satu kali produksi. Nah, untuk sistem akuntansi biaya tersebut ada 3 macam jenisnya. Yang pertama adalah sistem biaya sesungguhnya, yang kedua adalah sistem biaya normal, dan yang ketiga sistem biaya standar. Nah, apa bedanya antara sistem biaya sesungguhnya, normal, dan standar? Yang pertama adalah actual cost atau sistem biaya sesungguhnya. Untuk actual cost system, ini sistem biaya yang membebankan biaya produksi kepada produk sebesar biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi dari biaya-biaya ini, yang biaya sesungguhnya lah yang akan dibebankan kepada produk. Jika dia bukan merupakan biaya yang sesungguhnya, maka dia tidak akan dibebankan pada produksinya. Nah, actual cost system dapat digunakan dalam metode biaya proses
dan hanya dapat digunakan untuk tujuan penentuan biaya, baik itu biaya total dan biaya per unit. Jadi actual cost system hanya dapat digunakan pada metode biaya proses, bukan biaya pesanan. Kemudian actual cost system itu juga tidak dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya. Maaf, kepotong lagi. Jadi karena ini adalah sistem biaya yang sesungguhnya, maka sistem biaya ini berdasarkan biaya yang telah terjadi. Oleh karena itu, sistem ini tidak bisa digunakan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan, apalagi pengendalian biaya, karena hanya mencatat biaya-biaya yang sudah terjadi saja. Nah, poin yang terakhir ini yang kepotong itu, untuk sistem ini dia kurang akurat dan tidak tepat waktu, karena penentuan biaya hanya dapat dilakukan di akhir periode. Otomatis penentuan biayanya hanya dilakukan di akhir periode. Karena apa? Menunggu biaya ini terjadi dulu sebelum dilakukan pencatatan atau pembuatan laporan. Nah, untuk sistem selanjutnya adalah normal cost system. Jadi sistem ini merupakan sistem biaya yang membebankan biaya prima atau biaya utama kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya dan BOP berdasar tarif yang ditentukan di muka. Jadi sebelum dilakukan produksi atau ketika kita melakukan penganggaran, maka kita sudah menentukan tarif pembebanan biaya atau tarifnya ditentukan di muka. Yang tarif tersebut dihitung sebesar anggaran BOP dalam periode tertentu dibagi dengan anggaran aktivitas periode tersebut. Jadi untuk tarifnya, perhitungan tarifnya itu adalah anggaran BOP dibagi dengan anggaran aktivitas periode tersebut. Itu adalah tarif yang ditentukan di muka. Nah, untuk sistem ini juga dia dapat digunakan baik untuk metode biaya proses maupun biaya pesanan. Kalau yang actual cost system tadi hanya bisa digunakan untuk metode biaya proses, sedangkan normal cost system dia bisa digunakan baik untuk biaya proses maupun biaya pesanan. Nah, yang selanjutnya, normal cost system itu juga dapat digunakan untuk tujuan penentuan biaya produk lebih akurat dan tepat waktu. Jadi karena dia perhitungannya atau penentuannya ada di atau ditentukan di muka atau dilakukan di awal periode atau di awal produksi, sebelum produksi itu dilakukan, maka penentuan biaya produknya bisa lebih akurat dan tepat waktu, karena tidak menunggu proses produksi selesai, tapi bisa ditentukan berdasarkan dengan anggaran BOP dan anggaran aktivitas periode tersebut. Nah, yang terakhir adalah standard cost system. Untuk sistem biaya ini, dia membebankan biaya standar kepada produk atau objek biaya yang lainnya. Apa sih biaya standar itu? Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang mencerminkan biaya yang seharusnya untuk menghasilkan produk atau melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi biaya standar ini biasanya kita tentukan ketika kita sudah bercermin dari laporan-laporan produksi sebelumnya. Kita menentukan biaya standar karena produksi-produksi sebelumnya, biaya yang dipakai atau biaya yang dikeluarkan untuk produksi-produksi sebelumnya itu sudah mencerminkan biaya yang optimal atau biaya yang bisa memaksimalkan profit. Oleh karena itu kita bisa menggunakan biaya dari laporan historicalnya sebagai biaya standar. Karena apa?
karena volume produksi yang akan digunakan itu biasanya juga tetap. Nah, untuk biaya produksi standar itu ditentukan berdasarkan standar kualitas untuk menghasilkan satu unit produk dikalikan harga atau tarif standarnya. Oke, potong lagi. Ini adalah metode pembiayaan atau costing. Di sini ada dua macam metode pembiayaan. Yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable atau marginal costing. Untuk full costing, metode pembiayaan yang memasukkan semua biaya produksi, baik itu fixed cost maupun variable cost ke dalam biaya produk. Kemudian macam-macam biaya yang terdapat pada full costing method, dia ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Jadi biaya overhead pabrik itu ada dua macam, overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap. Kemudian untuk full costing dia menggunakan pendekatan fungsional yang menggolongkan biaya produksi dan biaya non produksi. Dan laporan laba ruginya itu juga merupakan laporan laba rugi fungsional. Yang termasuk biaya produksi adalah biaya-biaya langsung maupun biaya-biaya tidak langsung yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk proses produksi. Sedangkan untuk biaya non produksi itu biaya-biaya perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi. Nah, yang selanjutnya adalah variabel atau marginal costing. Dia hanya memasukkan variable cost ke dalam biaya produk. Jadi hanya biaya-biaya variabel saja yang termasuk pada metode pembiayaan variabel atau marginal. Kemudian macam biayanya ada 3 di sini. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Untuk biaya overhead pabrik tetapnya tidak dimasukkan pada variabel atau marginal costing. Dan kemudian dia menggunakan pendekatan variabilitas yang menggolongkan biaya ke dalam variable cost dan fixed cost. Jadi dari biaya-biaya ini mereka akan digolongkan lagi ke dalam variable cost dan fixed cost atau biaya tetap. Dan untuk variabel atau marginal costing dia menggunakan laporan laba rugi contribution margin. Jadi hanya laporan laba rugi yang digunakan untuk mencatat atau memasukkan macam-macam biaya yang termasuk pada variabel cost. Ini bisa dilihat perbedaan antara laporan laba rugi fungsional atau yang digunakan pada metode full costing dan laporan laba rugi kontribusi atau yang digunakan dalam variabel atau marginal costing. Di sini sudah sangat jelas sekali perbedaannya, yaitu untuk laporan laba rugi kontribusi dia membeda-bedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Sedangkan untuk laporan laba rugi fungsional, biaya variabel dan biaya tetap dijadikan satu, tidak dipisah-pisah. Jadi di sini sudah jelas ya, mana yang termasuk biaya variabel dan mana yang termasuk biaya tetap. Untuk pemerolehan laba bersihnya tetap sama caranya keduanya. Untuk yang laba rugi fungsional ataupun yang laba rugi kontribusi tetap pendapatan dikurangi biaya-biaya atau beban-beban.
Nah, untuk yang laporan laba rugi fungsional,